Bu? Iman itu enggak? Tapi gejala iman itu yang nampak. Sholat rajin, ngaji rajin, masih dendam. Konslet. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada satu amalan yang melebihi daripada sholat malam, satu malam penuh, kecuali hadir dalam majelis ilmu. Tidak ada satu amalan yang melebihi daripada seseorang yang membaca Al-Quran satu malam penuh, kecuali duduk dalam majelis ilmu. Tidak ada suatu zikir yang dikala seseorang itu berzikir dan malaikat langsung membentangkan sayapnya untuk mereka, kecuali berzikirnya seseorang yang berada dalam majelis ilmu. Makanya kita bersyukur jamaah, ini menunjukkan kualitas iman kita kepada Allah, bahwa sesungguhnya al-iman ma'rifatun bil qalbi. Iman itu pengenalannya dengan hati kita. Iman itu tidak hanya diucapkan di lisan, akan tetapi pembuktian daripada iman adalah di hati. Ada keyakinan tentang Allah, ada keyakinan tentang kemahabesaran Allah, bahwa innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bahwa tatkala dikala kita sudah ada keyakinan tentang ketuhanannya Allah, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dalam hidup ini. Makanya sandaran vertikal yang paling utama dari seorang hamba adalah kepada Tuhannya. Karena kalau kita ini terlalu bersandar, bergantung kepada manusia, maka kita sering kecewa. Betul nggak? Apa yang sering menjadikan seseorang itu kecewa dan merasa sakit hati? Karena ketergantungan yang sangat kuat kepada selain Allah. Sekarang ibu-ibu punya materai 10.000 ditempel kuat pada satu kertas. Dikala pada saatnya ibu akan cabut itu materai dari kertasnya, kira-kira apa yang terjadi, Bu? Sobek. Begitulah hati yang selalu bergantung kepada selain Allah. Maka manfaatin apa yang kita punya untuk menggapai keridhaan Allah dengan iman. Wa qaulun bil lisan, iman itu diucapin dengan lisan kita. Wa amalun bil arkan, dan iman itu hanya bisa diamalkan pembuktiannya dengan anggota badan. Jadi memang iman itu enggak kelihatan, Bu. Iman itu enggak, tapi gejala iman itu yang nampak. Mana buktinya? Ibu-ibu datang ngaji nuntut ilmu, inilah gejala daripada iman. Ngaji dia, pembuktian dari apa? Dalam jiwanya ada iman kepada Allah. Listrik, lampu ini nyala kan karena ada betul. Apa setrumnya bisa kelihatan? Enggak. Ibu percaya enggak ada setrum di situ? Kalau enggak percaya coba, Bu. Setrumnya enggak kelihatan, tapi gejala adanya setrum itu nampak melalui apa? Lampunya nyala. Kipas angin. Ada setrum enggak? Kipas anginnya muter. Mic, sound system, ada setrum enggak? Sound systemnya bunyi. Nah, kalau lampu ada, setrum ada, dihidupin lampunya enggak nyala, berarti ada yang koslet, Bu. Betul? Kipas anginnya ada, setrumnya ada, dihidupin enggak muter, ada koslet. Sound sistemnya bagus, setrumnya ada, dihidupin enggak bunyi, berarti ada yang Sholat rajin, ngaji rajin, masih dendam.
konslet. Orang beli gamis, dia sesak napas, konslet. Makanya ada yang konslet nggak Bu? Nih yang konslet ini Bu, yuk kita perbaiki biar nggak meleduk. Karena kalau batin manusia sudah ada konslet dalam hatinya, apa yang terjadi? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum. Masya Allah, hafizah semua. Alhamdulillah. Itu pertanda hatinya ditutup oleh Allah, karena bisanya cuman sekedar ngomong doang. Makanya model iman itu ada 3 Bu. Bu, hadap sini Bu. Iya, nggak apa-apa Bu ya. Dulu zaman kanak-kanak kan belum ada ya. Iya, nikmatin aja Bu. Model keimanan kita itu ada 3. Pertama, ada al-iman la yazidu wa la yanqusu. Ada iman itu enggak bertambah, enggak juga berkurang, tetap stabil imannya nih. Siapa? Kal imanil malaikah. Ini model imannya para malaikat. Imannya malah tetap stabil. Bertambah enggak, berkurang juga enggak. Kenapa? Karena malaikat Allah berikan akal tapi enggak punya nafsu. Makanya wajar kalau malaikat enggak pernah salah. Wajar kalau malaikat enggak pernah berdosa. Ngelihat duit cuek, ngelihat perempuan budak. Karena apa? Malaikat enggak punya nafsu. Jadi makanya kalau malaikat maut Bu, nggak pernah kita dengar cerita malaikat maut salah cabut alamat, salah alamat cabut nyawa orang. Ada nggak cerita Bu? Ini udah dicabut nyawanya, salah, taruh lagi. Hah? Yang mati suri itu gimana Pak? Nah itu mah bukan berarti malaikat salah alamat cabut nyawanya. Cuma baru sebagian ruhnya yang diangkat. Enggak semua. Bukan salah alamat Bu ya. Dan malaikat Jibril selama nurunin wahyu enggak pernah salah alamat Bu. Makanya Nabi itu semuanya laki-laki, enggak ada Rasul itu perempuan. Takutnya saat Jibril turunin ayat, nabinya sedang haid. Udah gitu Jibril udah nurunin ayat, balik lagi Allah nanya, kenapa Jibril? Bentar dulu ya Allah, Rasul sedang nunggu 7 hari lagi. Makanya Rasul itu semuanya laki-laki. Ibu pernah dengar cerita malaikat Jibril lalu nyongkol? Nah. Ya iya, karena malaikat nggak punya wajar kalau nggak berdosa. Tapi yang kedua, ada tingkatan iman itu yazidu wala yanqusu, selalu bertambah, nggak pernah berkurang. Siapa? Kal imanil anbiya. Ini imannya para nabi dan para rasul. Makin diuji makin kuat imannya, makin dicaci maki makin kencang imannya, makin dilempar makin kuat tauhidnya. Makanya para rasul semuanya ada ujian dan berat-berat ujiannya Bu. Kenapa? Karena hadiahnya yang diberikan oleh Allah, mereka diselipkan oleh Allah satu kalimat, kekasih Allah. Kalau kita ujiannya masih kecil Bu, karena kita mah kekasihnya Mangudin, kekasihnya Selamat, nah? Beda kalau para rasul karena jadi kekasih Allah. Ini makin tinggi imannya, makin tinggi ujiannya. Makanya kita ini Allah uji kita, makin tinggi ujiannya, makin tinggi derajatnya Bu.
Makanya kalau ibu-ibu lagi dapat musibah, lagi diuji oleh Allah dalam rumah tangga, ingat bahwa Allah tidak akan memberikan ujian sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ya Bu ya? Tapi orang yang diuji itu orang yang udah masuk daftar ujian. Berarti dia udah daftar dulu sebelumnya. Diakui oleh Allah jadi hamba yang beriman, itu yang diuji. Ini gimana konsepnya? Sholat enggak, puasa enggak, ngaji enggak, miskin iya, pas ketika susah, aku lagi diuji sama Allah. Malaikat ketawa Bu. Karena enggak punya amal ibadah, temperatur iman enggak ada, namun ngerasa diuji. Nah yang ketiga, ada model iman itu yazidu wa yanqusu. Iman itu terkadang bertambah, iman itu terkadang siapa? Inilah iman kita. Imannya manusia. Kadang dikala hadir di majelis ilmu kayak gini, istighfarnya Masya Allah, keluar dari majelis entar oros tasbih. Astagfirullah. Gak apa-apa, lagi nambah iman. Tapi kalau udah di tengah pasar, hilang Tuhan. Inilah temperatur keimanan kita, yazidu wa yanqusu, terkadang bertambah, terkadang juga berkurang. Makanya mudah-mudahan Bu, kita yang hadir ini keimanan kita Allah sinari dengan istiqamah. Amin ya rabbal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-iman uryanun wa libasuhu at-taqwa. Kata Nabi, iman itu telanjang, wa libasuhu, akan tetapi yang menjadi pakaiannya iman, at-taqwa, adalah ketakwaan. Nah, ibu-ibu, ini hadirnya hari ini adalah pembuktian daripada ketakwaan sama Allah. Bahwa wa kun ala halaihi syakura wa kun ala balaihi sabura, yaitu pembuktian ketakwaannya dikala Allah berikan nikmat kepada mereka, syakura, mereka bersyukur. Alhamdulillah, bersyukur. Kecil Allah beri, alhamdulillah. Besar Allah kasih, alhamdulillah. Lagi sakit, pun juga sakitnya enggak seberapa bila dibandingkan dengan orang lain. Coba kalau ibu lihat Bu, Nabi Ayub, ya Allah, 14 tahun beliau sakit. Kalaupun ada koreng di sini, keluar ulatnya Bu. Dari kubulnya keluar ulat, dari duburnya keluar ulat. Dan kalau ulatnya keluar dari badannya Nabi Ayub, jatuh, diambil oleh Nabi Ayub. Wahai ulat, kau jangan pergi karena rizkimu masih di sini, kata Allah. Kecuali kalau Allah yang mengusirnya baru ente pergi. Ditaruh lagi di tempat semula itu ulat Bu. Ibu ada yang bisa begitu? Mau? Kalau dapat bersyukur, kalau enggak ada pun juga tetap minimal sabar. Misal nih Bu, misal dalam satu kampung itu semua orang di situ dapat bansos doang, cuma ibu yang enggak dapat. Kira-kira sabar apa ngomeh? Terima kasih ya. Berarti di sini temperatur keimanan kita berkurang. Jadi pakaian daripada iman itu apa? At-taqwa. Merasa diawasi oleh Allah. Sesungguhnya kalau seseorang hamba hilang ketakwaan dalam dirinya, kata Imam Ibnu Hajar, musibah terbesar bukanlah dikala Allah mengujimu dengan masalah yang besar. Enggak. Musibah yang besar bukanlah tatkala Allah
memberimu mimpi dalam hidupmu yang gagal. Enggak. Musibah besar itu bukanlah saat keinginanmu tidak terpenuhi, tapi sesungguhnya musibah terbesar adalah saat Allah memberikan untukmu segala-galanya, tapi semuanya sedikit pun tidaklah mampu mendekatkanmu kepadanya. Ini musibah besar, Bu. Semua perabotan ada, harta ada, semuanya ada, lengkap bahkan, tapi makin dikasih nikmat sama Allah, makin lupa dengan Allah. Na'udzubillah. Ini musibah paling besar, Bu. Jadi ujian hidup itu bukan berarti saat kita dicaci, dimaki, dihina, dikucilkan. Enggak. Tapi musibah terberat itu Allah kasih ibu-ibu kebutuhan duniawi yang cukup, tapi dengan dunia itu kita lalai dari mengingat Allah. Ketahuilah, lebih baik caci maki, hinaan, tapi menjadikan kita lebih dekat lagi dengan Allah daripada pujian, kebahagiaan yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Lebih baik dihina, tapi di balik hinaan ada keyakinan tentang Allah, daripada dikasih nikmat kita lupa Allah. Makanya tetap bersyukur. Alhamdulillah wasyukru lillah. Alhamdulillah wasyukru lillah. Azka salati wa salami